Setiap hari, miliaran manusia bangun dari tidurnya, membuka mata, menarik napas, memulai hari. Sebagian dari mereka akan sibuk bekerja, mengejar target, membayar tagihan, mengantar anak ke sekolah. Sebagian lain akan duduk diam, menatap langit-langit kamar, dan bertanya pada diri sendiri sesuatu yang jauh lebih sunyi. Untuk apa aku ada di sini? Pertanyaan ini tidak datang dari satu budaya, satu agama, atau satu zaman. Ia muncul di gua-gua purba, di kuil-kuil kuno, di ruang kelas filsafat, di laboratorium sains, dan di sepertiga malam yang sunyi. Anak kecil bertanya dengan cara yang sederhana, kenapa aku harus ada? Orang dewasa bertanya dengan cara yang lebih rumit, dibungkus kesibukan dan pencapaian. Dan menjelang akhir hidup, pertanyaan itu kembali datang, kali ini dengan suara yang lebih jujur. Mengapa pertanyaan ini tidak pernah benar-benar hilang? Mengapa di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia modern tetap saja terbangun di tengah malam dan bertanya hal yang sama dengan manusia ribuan tahun lalu? Pada episode pertama dari perjalanan ini, kita tidak akan langsung mencari jawabannya. Kita akan mulai dari tempat yang lebih jujur, dari pertanyaan itu sendiri. Kota besar tidak pernah benar-benar berhenti. Orang-orang berjalan cepat, mengejar waktu, menyelesaikan pekerjaan, menunaikan kewajiban. Di tengah kesibukan seperti ini, pertanyaan tentang makna hidup terasa seperti kemewahan, sesuatu yang hanya sempat dipikirkan ketika semuanya berhenti sejenak. Tapi sejarah menunjukkan sesuatu yang menarik. Jauh sebelum ada kota, sebelum ada teknologi, bahkan sebelum ada tulisan, manusia purba sudah meninggalkan jejak pertanyaan ini. Di dinding gua, mereka melukis bukan hanya hewan buruan, tapi juga simbol-simbol yang diduga para arkeolog berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Di Mesir kuno, manusia membangun piramida megah, bukan sekedar makam, tapi sebuah pernyataan tentang keyakinan akan keberlanjutan hidup setelah dunia ini berakhir. Di Yunani, para filsuf duduk berjam-jam hanya untuk bertanya, apa tujuan dari keberadaan manusia? Di Tiongkok kuno, di Nusantara, di Timur Tengah, pertanyaan yang sama muncul dengan bahasa yang berbeda, namun inti yang serupa. Ini bukan kebetulan. Dari peradaban yang tidak pernah saling bertemu, lahir pertanyaan yang nyaris identik. Untuk apa aku hidup? Apa yang terjadi setelah aku mati? Apakah ada tujuan di balik semua ini? Para ilmuwan kognitif menyebut manusia sebagai satu-satunya makhluk yang diketahui memiliki kapasitas refleksi diri sejauh ini, kemampuan untuk berpikir tentang pikirannya sendiri, untuk membayangkan masa depan yang belum terjadi, dan untuk menyadari bahwa suatu hari dirinya akan tiada. Kesadaran inilah yang membuat manusia berbeda. Seekor burung tidak bertanya mengapa ia harus terbang. Tapi manusia, di tengah rutinitas paling sibuk sekalipun, bisa tiba-tiba berhenti dan bertanya, untuk apa semua yang aku lakukan ini? Pertanyaan ini muncul saat seseorang kehilangan orang yang dicintai. Muncul saat seseorang mencapai apa yang selama ini diinginkannya, namun tetap merasa ada yang kosong. Muncul di tengah malam, saat dunia sunyi dan pikiran tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pertanyaan tentang tujuan hidup bukanlah tanda kelemahan. Ia justru menjadi salah satu bukti paling jujur bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, yang sadar, dan yang entah disadari atau tidak, selalu mencari arah. Pertanyaannya sekarang, dari mana jawaban itu bisa dicari? Apakah cukup dengan akal dan logika semata? Sebelum kita melangkah ke sana, mari kita mulai dari salah satu jalan tertua yang pernah ditempuh manusia untuk menjawab pertanyaan ini. Jalan akal, jalan filsafat.